Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal yang telah kami buat, yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengajar kami, yaitu Bapak Arafah, pada mata kuliah Desain Kontrak Perjanjian Islam. Nah, jurnal yang akan kami review, yang pertama saya sendiri atas nama Lisa Muriani akan menjelaskan jurnal tentang format akad kontraktual lembaga keuangan syariah yang ditulis oleh Bapak Abdurrahman Hakim, volume 3, nomor 1, Juni 2018. Kemudian rekan saya atas nama Yadi Septiawan akan mereview jurnal yang berjudul Kontrak Waralaba Perspektif Teori Multi Akad Analisis Kontrak Waralaba Seblak Coy di Surakarta yang ditulis oleh Devi Nilamsari, volume 10, nomor 1, tahun 2020. Dan yang ketiga, rekan saya atas nama Andi Istimakfira akan mereview jurnal yang berjudul Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah yang ditulis oleh Dahrul Muftadin, volume 11, nomor 1, Januari 2018. Yang pertama yaitu format akad kontraktual lembaga keuangan syariah yang direview oleh saya sendiri, Lisa Anggriani. Nah, dalam jurnal ini tertera di pendahuluannya, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar. Tentunya teman-teman bisa pahami sendiri pengertian dari Al-Quran, karena kita sebagai umat Muslim tentunya mengetahui hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat klasifikasi yang terbagi menjadi 3, yaitu ada akidah, ada syariah, dan akhlak. Nah, penulis kali ini berfokus pada Al-Quran yang menyangkut tentang hukum-hukum muamalat amaliyah. Dalam klasifikasi Al-Quran yang terdiri dari 3 tadi, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian syariah ini terbagi menjadi 2, yaitu ada ibadah dan muamalah. Nah, dari muamalah inilah penulis berfokus kepada muamalah tersebut, yaitu hukum-hukum muamalah amaliyah. Nah, kemudian hukum muamalah amaliyah ini terbagi menjadi 2, yakni hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalah. Dalam jurnal ini, penulis menekankan pada hukum-hukum muamalah, khususnya tentang akad atau perjanjian. Dalam hukum muamalah, dalam pengertian fikih, hukum muamalah ini merupakan seperangkat aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita taati. Hukum muamalah ini juga merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minan nas, dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Kemudian akad atau transaksi ini bersifat tertulis, maka itu dinamakan dengan kontrak. Secara hukum umum, transaksi adalah bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Dalam pembahasan artikel kali ini akan menitikberatkan pada bagaimana aturan hukum Islam tentang format perjanjian yang ada dalam praktik lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Dalam pembahasan jurnal ini terdapat pengertian hukum perjanjian syariah. Dalam istilah bahasa Arab,
kata perjanjian itu diartikan sebagai muahadah ittifaq, yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, seseorang yang biasanya lebih dari satu, atau kelompok, sehingga untuk mengikat antar keduanya, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Kemudian dalam Al-Quran juga ini istilah perjanjian terdapat dua macam yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu dan al-ahdu. Yaitu akad itu hubungannya dengan perjanjian, sedangkan kata al-ahdu merupakan pesan, masa, penyempurnaan, dan janji. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata al-ahdu itu disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, kita bisa mengetahui bahwa perjanjian ini juga dapat diartikan dengan pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain. Sedangkan dalam KUHP pasal 1313 yang berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam, perjanjian ini berasal dari kata akad yang secara etimologi atau secara bahasa berarti menyimpulkan. Sedangkan dari segi terminologi atau menurut istilah, perjanjian ini merupakan sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau ketidakpastian pada dua sisinya. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa akad ini merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, seperti halnya simbiosis mutualisme. Terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Selanjutnya, dasar hukum perjanjian. Ada beberapa dasar hukum perjanjian yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu dalam Quran surah Al-Imran ayat 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Bala man awfa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya bahwa bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 76. Dasar hukum perjanjian ini juga termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan juga hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Juga ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta ijma ulama. Selanjutnya yaitu fungsi perjanjian pembiayaan. Ada beberapa fungsi dari perjanjian pembiayaan ini. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum perjanjian bagi para pelaku ekonomi dan bisnis dari lembaga keuangan syariah. Tentunya dalam pelaku ekonomi yang melakukan suatu kegiatan ekonomi
dapat memberikan kepastian hukum. Dengan adanya hukum perjanjian ini dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi yang melakukan suatu perjanjian dengan orang lain. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan tidak memberatkan debitur. Nah, dengan melakukan perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah, maka nasabah akan merasa puas dengan melakukan perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah yang ada, karena menerapkan sistem bagi hasil yang sama-sama tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak akan memberatkan debitur. Kemudian yang ketiga yaitu membantu kaum duafa dalam pemenuhan modal dalam usahanya dengan pelayanan yang optimal. Artinya bahwa bagi masyarakat ataupun para pedagang atau para UMKM yang membutuhkan modal dapat melakukan perjanjian pembiayaan di bank syariah dengan berbagai akad-akad ataupun prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melakukan pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Poin yang keempat ini kurang lebih sama dengan fungsi yang ketiga, sama-sama membantu masyarakat ekonomi yang lemah yang mempunyai pendapatan di bawah rata-rata. Kemudian di sini ada selanjutnya yaitu ada format atau komposisi dan susunan akta perjanjian. Yang pertama yaitu format akta perjanjian. Yang pertama, dalam format akta perjanjian ini terdapat kepala perjanjian atau kontrak. Nah, di kepala kontrak ini terdapat judul dari suatu perjanjian atau kontrak. Misalnya judul dalam kontrak tersebut yaitu pembiayaan musyarakah atau pembiayaan murabahah. Kemudian yang kedua terdapat komparasi atau preambel, yaitu komparasi ini terdiri dari hari, tanggal, tahun pembuatan perjanjian atau kontrak, dan data-data dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat latar belakang atau biasa disebut dengan resital. Nah, latar belakang ini diadakan dalam suatu akta perjanjian antara para pihak dan kedudukan dari para pihak. Kemudian maksudnya latar belakang ini merupakan latar belakang diadakannya suatu perjanjian atau kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak. Apa sih motif dari para pihak melakukan kontrak atau perjanjian dengan pembiayaan musyarakah? Jadi latar belakang dari para nasabah untuk melakukan akad atau perjanjian. Kemudian terdapat kalimat penghubung. Nah, kalimat penghubung ini merupakan kalimat yang berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal-pasal tentang isi atau muatan perjanjian. Selanjutnya yaitu terdapat substansi perjanjian atau kontrak. Nah, substansi perjanjian atau kontrak ini merupakan definisi atau objek perjanjian, kemudian ada jangka waktu perjanjian, ada cara pembayaran, dan ada hak dan kewajiban para pihak. Kemudian ada klausul penunjang. Klausul penunjang atau biasa disebut dengan force majeure
atau keadaan kahar, terdapat adendum, terdapat pilihan penyelesaian sengketa, terdapat pemberitahuan, dan ada pengakhiran perjanjian, kemudian bahasa yang digunakan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penutup, atau biasa disebut dengan testimonium, yaitu yang memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berlaku sama dengan tanda tangan dari pihak yang melakukan perjanjian. Kemudian terdapat lampiran. Nah, lampiran di sini memuat hal-hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul-klausul di dalam kontrak yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, susunan akta perjanjian. Susunan akta perjanjian ini terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama judul kontrak atau perjanjian, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan heading atau kepala perjanjian. Kemudian yang kedua bagian opening, bagian pembukaan dari perjanjian ini yang memuat, misalkan yang tadi itu ada latar belakang. Kemudian yang ketiga itu pendahuluan atau preamble. Selanjutnya ada isi atau materi kontrak perjanjian. Selanjutnya ada isi perjanjian yang memuat isi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kemudian terdapat penutup atau closure. Terdapat penandatanganan, attestation, dan terdapat judul kontrak, misalnya pembiayaan musyarakah atau pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu klausula-klausula perjanjian. Klausula perjanjian atau biasa disebut dengan kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku atau form standar yang dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan dari sebagainya, sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Selanjutnya yaitu menurut Iswahdi Akarim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah. Yang pertama yaitu hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat. Juga tidak terdapat ketidakjelasan atau gharar dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan. Para pihak tidak terzalimi, tidak ada yang dirugikan. Kemudian transaksi harus adil. Transaksi juga tidak mengandung unsur perjudian, maisir. Terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis, dan tidak mengandung unsur riba. Kemudian berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam perikatan Islam, beberapa prinsip syariah dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak syariah, maka keberadaan klausula baku atau kontrak baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, menurut Iswahdi Akarim. Selanjutnya, terdapat bentuk akta-akta perjanjian pembiayaan. Ada 4 bentuk akta perjanjian. Yang pertama, perjanjian baku sepihak, yang merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Kemudian yang kedua, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah,
yaitu perjanjian baku tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Kemudian yang ketiga yaitu ada perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, perjanjian baku yang ditentukan oleh lingkungan notaris atau advokat, merupakan perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan dari notaris atau advokat yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu terdapat contoh perjanjian pembiayaan dalam jurnal, yaitu akad murabahah, terdapat nomor dan Quran surah An-Nisa ayat 29. Teman-teman bisa lihat di slide. Terdapat klausula-klausula dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 pengutamaan pembayaran, pasal 4 pernyataan jaminan, pasal 5 peristiwa cidera janji dan keadaan memaksa, pasal 6 ada adendum, pasal 7 domisili hukum, pasal 8 terdapat penandatanganan, yaitu pihak pertama dan pihak kedua dan saksi-saksi. Itulah review jurnal dari saya tentang format akad kontraktual lembaga keuangan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Yadi Septiawan yang akan mereview jurnal kontrak waralaba perspektif teori multi akad, analisis kontrak waralaba seblak coy di Surakarta. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan review jurnal, di mana jurnal yang saya review itu adalah dengan judul kontrak waralaba perspektif multi akad, analisis kontrak waralaba makanan seblak coy di Surakarta. Yang pertama itu pada bagian pendahuluan, jurnal dijelaskan bahwa salah satu fenomena yang nyata dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan adanya bisnis dengan sistem waralaba. Nah, waralaba merupakan jenis bisnis yang memiliki perkembangan yang begitu pesat di dunia perekonomian nasional maupun internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa kehadiran para pihak dalam kontrak merupakan suatu hal yang lazim. Namun yang khas pada perjanjian waralaba adalah yang menjadi objek transaksinya, yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI yang berwujud merek dan produk dagang serta juga format bisnis. Nah, menurut hukum Islam, segala usaha itu adalah hukum asalnya boleh kecuali ada nas yang melarangnya, sebagaimana dijelaskan juga dalam kaidah fikih yang menjadi salah satu landasannya. Maka dari itu, yang menjadi salah satu parameter untuk menentukan suatu bisnis memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan melihat dari akad yang digunakan sebagai landasan operasional suatu bisnis, yakni salah satunya dengan cara menggabungkan atau mencampurkan akad satu dengan lainnya dalam satu kontrak kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak. Sebagai contoh, dalam transaksi obligasi syariah, yang di situ mengandung sedikitnya ada akad murabahah, mudharabah, ijarah dan wakalah. Nah, dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan dengan cara bersamaan atau terdapat akad yang tidak bisa untuk digabungkan ataupun ditinggalkan karena akad-akad tersebut memiliki keterkaitan. Nah, transaksi seperti itulah yang di dalam penelitian ini diistilahkan dengan multi akad atau dapat disebut dengan al-uqud al-murakkabah. Lanjutannya, dalam kajian fikih, istilah multi akad dikenal dengan al-uqud al-murakkabah. Dalam bahasa Inggris disebut hybrid kontrak, yaitu suatu kontrak yang menghimpun beberapa akad dalam suatu kontrak. Multi akad sendiri merupakan kumpulan beberapa akad yang didesain menjadi satu paket antara akad
yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad. Multi akad adalah sebagai suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta sangat berperan untuk mempermudah dan meminimalisir risiko. Nah, salah satu waralaba makanan lokal Indonesia adalah waralaba makanan seblak coy. Dalam kontrak waralaba ini terdapat penggabungan akad di dalamnya sehingga dapat dikatakan sebagai multi akad. Di antaranya itu ada akad musyarakah, akad ijarah. Selain itu ada juga hak ibtikar yang harus dilindungi. Di sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari bisnis waralaba tersebut yang dipandang dari segi sudut hukum Islam, khususnya menurut perspektif teori multi akad. Nah, dalam analisis studi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, field research, yang bersifat deskriptif, kualitatif, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Adapun objek penelitian yang digunakan peneliti itu sistematika dan pelaksanaan kontrak waralaba seblak coy itu yang berlokasi di Surakarta. Kemudian pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data itu ada dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan dianalisis secara induktif-deduktif, yaitu dengan melakukan penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Nah, masuk dalam hasil dan pembahasan. Di dalam jurnal disebutkan bahwa waralaba adalah sebuah perjanjian di mana seseorang dengan ide bagus untuk bisnis menjual hak dengan menggunakan nama bisnis tersebut dan untuk menjual produk atau jasa kepada orang lain dalam sebuah teritorial tertentu. Sehingga waralaba ini harus dijalankan sesuai dengan kemauan pewaralaba. Nanti di sini pewaralaba memberikan lisensi menggunakan suatu hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang kepada franchise atau terwaralaba atas dasar lisensi itu. Atas dasar lisensi itu, franchise berkewajiban untuk membayar royalty fee. Di sini, nah dalam jurnalnya peneliti memilih waralaba makanan yang ada di Indonesia yaitu dengan nama seblak coy. Nah, seblak itu merupakan salah satu kuliner khas Bandung. Hingga saat ini seblak Bandung makin meningkat eksistensinya di kalangan anak muda bahkan di luar kota Bandung. Seblak menjadi salah satu kuliner lokal yang dijadikan bisnis di bidang usaha. Nah, seblak coy adalah salah satu bisnis kuliner khas Bandung yang berdiri di Solo pada tahun 2014 yang didirikan oleh Ahmad Maulidiansyah SSN yang kerap disapa dengan Kang Imo. Nah, untuk bergabung dengan atau menjadi mitra waralaba seblak coy ala Kang Imo, calon mitra itu harus melakukan prosedur di mana yang pertama calon waralaba atau franchise harus menyiapkan lokasi yang akan disurvei langsung oleh pihak franchiser atau seblak coy dengan memperhatikan lokasi strategis, konsumtif, dan perspektif. Kemudian prosedur yang kedua, setelah sepakat mengenai lokasi, selanjutnya melakukan kesepakatan memorandum of understanding antara kedua belah pihak dan penandatanganan kontrak. Lalu si waralaba atau franchise melakukan pembayaran seharga 20 juta kepada franchisor yang dapat disebut sebagai initial fee atau pembayaran di awal akad.
sehingga imbalan atas fasilitas yang akan didapat oleh franchise seperti dana untuk peralatan memasak, pelatihan-pelatihan, dan fasilitas lain yang diberikan oleh pihak sebelah coy kepada mitra serta hak atas merek. Nah, setelah serah terima objek waralaba kepada franchise yang akan dikelola oleh franchise atas pengangkatan franchiser. Adapun fasilitas yang didapat franchise itu ada stok bahan, pelatihan karyawan, sampai pelatihan franchise dalam hal manajemen pengelolaan, strategi pemasaran, pemahaman SOP, analisis HPP, target BEP, dan sebagainya. Nah, di situ dalam jurnal disebutkan bahwa dalam bisnis konsep waralaba, para pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik subjek coy harus memenuhi hak dan kewajiban yang melekat dan tertera dalam isi kontrak. Adapun hak dan kewajibannya itu terbagi atas dua pihak. Pihak yang pertama itu sebagai pemilik merek dan resep seblak coy, di mana pihak pertama berkewajiban menyediakan fasilitas atau properti usaha pada unit usaha pihak dua. Kemudian mereka juga berkewajiban memberikan pelatihan untuk karyawan baru, memberikan pasokan bahan dasar dan bumbu resep asli seblak coy dan estimasi stok untuk 3 minggu. Selanjutnya berkewajiban meningkatkan kualitas resep pada unit usaha penerima waralaba seblak coy. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat pada slide PPT. Kemudian hak dan kewajiban pihak 2 sebagai penerima merek dan resep. Di situ pihak 2 berkewajiban membeli bahan dasar, bumbu, dan hasil resep coy kepada pihak 1. Kemudian mereka juga berkewajiban menjalankan fungsi manajemen usaha seblak coy menuju tingkat profit usaha yang semakin tinggi. Kemudian mereka juga berkewajiban menjalankan asas usaha seblak coy dengan berpedoman pada prinsip efektif dan efisien dan sebagainya. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang sudah disediakan. Nah, kontrak waralaba pada seblak coy perspektif multi akad. Nah, dalam Islam ada beberapa kriteria multi akad yang diperbolehkan. Di antaranya tidak termasuk akad yang dilarang dalam nas untuk digabungkan, seperti menggabungkan jual beli dan pinjaman. Kemudian kontrak tersebut tidak termasuk dalam hal ribawiyah, yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru dengan cara yang tidak dibenarkan. Kemudian tidak boleh menyebabkan riba, seperti menggabungkan qard dengan muawadah. Bukan termasuk hukumnya berentengan, seperti antara hibah dan jual beli. Kemudian dalam kontrak di situ disebutkan bahwa modal bersama yang dimaksud adalah format bisnis, resep usaha seperti bumbu-bumbu dan fasilitas yang diberikan dari pihak seblak coy kepada pihak penerima waralaba, serta modal pembayaran awal yang disebut initial fee harga 20 juta yang nanti akan diberikan kepada franchise kepada pihak seblak coy. Adapun keuntungan yang didapat itu seperti 10% dari hasil alokasi keuntungan bersih selama 3 hari atau 1 bulan, sebagaimana ketentuan pada mau di awal akad. Sedangkan keuntungan yang diperoleh franchise adalah 15% dari keuntungan bersih selama 30 hari setelah dipotong. Mengenai alokasi dana untuk keperluan operasional usaha itu seperti biaya manajemen dan operasi, saving perusahaan, untuk maintenance alat, dan untuk insentif unit berupa THR, tunjangan kesehatan, liburan karyawan, dan peningkatan kapasitas. Kemudian kontrak waralaba yang dipraktikkan pada waralaba makanan seblak coy. Kemudian pada penutup di situ disebutkan bahwa peneliti beranggapan bahwa kontrak waralaba yang dipraktikkan di waralaba makanan seblak coy itu termasuk dalam multi akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Terbukti bahwa yang menyebutkan bahwa akad kerjasama yang terjadi pada seblak coy dalam hukum
Dalam itu disebut akad musyarakah. Selain akad tersebut juga terjadi akad sewa milik usaha. Dalam usaha dalam hukum Islam itu disebut akad ijarah, dikarenakan merek usaha yang digunakan penerima waralaba adalah milik franchiser dan telah dipatenkan untuk dilindungi oleh negara. Kemudian perlindungan nama perusahaan atas hak ciptanya harus dijaga dengan baik oleh pihak penerima waralaba dengan mengikuti ketentuan dari prosedur yang telah disepakati. Dalam hukum Islam, hak tersebut disebut sebagai ibtikar. Nah, dari transaksi tersebut terlihat bahwa adanya ketergantungan antara suatu akad dengan akad yang lain, juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut sama. Nah, kemudian di situ ada juga pihak menyewa dan yang menyewakan adalah sang sama. Begitu pula pemberi lisensi dan penerima lisensi adalah sama. Maka transaksi yang dipraktikkan oleh pihak-pihak tersebut termasuk dalam kategori multi akad. Nah, mengenai multi akad apa yang digunakan pada kontrak tersebut, di situ multi akad pada waralaba sebelah itu termasuk multi akad yang tidak menggunakan rangkaian beruntun, karena pada bisnis waralaba kuliner sebelah coy dilakukan dengan satu kontrak saja, namun harus saling berkaitan antara satu akad dan yang lainnya, yaitu akad waralaba, tetapi di dalamnya itu terkandung akad musyarakah, ijarah, ibtikar atau hak cipta. Nah, mungkin itu saja review jurnal dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada saudari Andi Isti Makfirah. Baik, di sini saya akan memaparkan review jurnal, yaitu dasar-dasar hukum perjanjian syariah dan penerapannya dalam transaksi syariah. Pendahuluannya itu, lembaga keuangan syariah merupakan alternatif bagi sebagian orang yang ingin bermuamalah dalam kerangka syariah. Data menunjukkan bahwa ada respon positif dari pasar terhadap lembaga keuangan syariah selama lebih dari 6 tahun belakangan ini, di mana pada tahun 2007 hanya berjumlah 925 unit, dan pada tahun 2013 jumlah jaringan bank syariah di Indonesia mencapai 3119 unit kantor. Agar lembaga keuangan syariah dapat berkembang dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam syariat Islam, maka lembaga keuangan syariah haruslah memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang berlaku. Prinsip atau dasar yang sudah ditentukan itulah yang nantinya akan membuat segala bentuk muamalah yang dilakukan dalam hal keuangan bisa berjalan sesuai dengan syariat yang ada. Definisi perjanjian syariah. Perjanjian syariah sering disebut dengan akad. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab atau al-aqd yang berarti ikatan atau simpanan, baik ikatan yang nampak hissi maupun tidak nampak. Naun. Kamus al-Maurid menerjemahkan al-aqd sebagai kontrak dan agreement atau kontrak dan perjanjian. Dalam bidang ini ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu akad, wa'ad, dan iltisam. Akad atau al-aqd menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Macam-macam akad ada ditinjau dari segi keabsahannya. Akad terbagi menjadi dua, yaitu akad syai dan akad tidak syai. Akad syai itu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau akad tidak syai itu akad tidak memenuhi rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Yang kedua itu akad dilihat dari penamanya, terbagi dua, itu akad bernama al-uqud al-musamma merupakan akad penamanya telah disebutkan dan diterapkannya ketentuan oleh syara. Yang B itu akad tidak bernama atau al-uqud ghair al-musamma, yaitu akad yang belum dinamai syarat tetapi muncul dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti akad istighna, ba'il al-waqfa, bal istidrar, dan al-takhir. Akad dilihat dari zatnya, itu akad terhadap benda yang berwujud atau al-uqud aniyah. Akad yang termasuk jenis ini adalah hibah.
Arya, Wadia, Hira, dan Ran. Akad terhadap benda yang tidak berwujud, gair, ania, yang termasuk kategori adalah selama 5 jenis akad tersebut di atas. Selain 5 jenis akad di atas, akad berdasarkan sifat akadnya itu akad pokok, asli, akad yang berdiri sendiri, yang keberadaan tidak tergantung kepada suatu hal lain, akad aksesori, akad aksesoir atau al-tabi'i, akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri. Akad dari segi berlakunya akad konsensual, al-adi, akad formalistik, al-sakli, akad real atau akad al-aini. Akad dari segi watak dan sifat atau pengaruhnya ada akad al-munjaz, itu akad uang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan kabul. Akad mudallaq al mustaqbal, akad yang didasarkan pada waktu yang akan datang. Akad mu'allaq, akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu. Prinsip perjanjian syariah, ada prinsip tauhid, kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Prinsip kebolehan atau makda al-ibadah, sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang, maka setiap kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip keadilan atau adalah dalam kasus ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan. Prinsip persamaan atau kesetaraan, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Prinsip kejujuran dan kebenaran, kejujuran merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam ajaran Islam dan menjadi sebuah etika yang harus dilaksanakan. Prinsip tertulis atau al-kitabah, suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti. Prinsip itiqad baik atau kepercayaan, prinsip dapat disimpulkan pada pasal 1338 ayat 3 KUH. Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itiqad baik. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan. Atas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik para pihak yang mengikatnya diri dalam perjanjian. Prinsip kerelaan atau konsensualisme, segala transaksi yang dilakukan harus ada dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak diperbolehkan ada tekanan. Prinsip kebebasan berkontrak, apabila suatu akad telah disepakati bentuk dan isinya, maka peringatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya. Prinsip kepastian hukum, prinsip kepastian hukum adalah tidak ada sesuatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan berlakunya akad itu, akad bukanlah perikatan moral saja, akan tetapi merupakan suatu perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka dari itu tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Terus hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, di mana akad merupakan sarana untuk merealisasinya. Sementara hukum tambahan akad yang disebut juga hak akad adalah akibat hukum tambahan akad. Kelebihan jurnal yaitu abstrak berbahasa Inggris. Kelemahannya itu tidak terdapat metode penelitian, tidak terdapat saran dari penulis. Terima kasih.